Nah, kemudian Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, dengan adanya DTSN itu tentunya ada konsekuensi, ya. Memang ini eh, tidak mudah untuk menempuh penggunaan DTSN ini karena kita eh, berpikir panjang, Bapak Ibu. Tentunya kita juga sudah memikirkan bagaimana dampak-dampaknya kalau DTSN itu kita gunakan. Sehingga kita juga siapkan mitigasi-mitigasi bagaimana cara eh, masyarakat dapat eh, mempunyai jalan untuk mengadu gitu ya. Jadi DTSN kita gunakan, sementara kalau ada impact atau ada efek dampak buruk yang timbul nanti di masyarakat, kita siapkan jalan kepada masyarakat untuk menyalurkan keluhannya. Jadi yang pertama dengan adanya dengan penggunaan DTSN itu, tentunya DTSN itu menganut adanya desil atau tingkat kesejahteraan. Dari desil 1 sampai dengan desil 10 ya. Satu itu yang paling miskin, 10 itu yang paling kaya. Desil itu pada prinsipnya dia mengelompokkan atau membagi seluruh penduduk ke dalam 10 bagian. Jadi kalau jumlah keluarga itu 93 juta seluruh Indonesia, maka 93 dibagi 10. Berarti setiap desil itu isinya ada 9,3 juta keluarga. Itu seluruh Indonesia. Inilah yang dinamakan desil. Kemudian desil itu sifatnya dinamis, Bapak Ibu ya. Seseorang kalau saat ini divonis desil 8 lah katakanlah, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan bansos, dia tidak permanen, Pak. Tidak permanen berada di desil 8. Tapi bisa berubah sesuai dengan hasil pemutakhiran data. Makanya ketika seseorang itu dicoret dari bansos karena atau tidak bisa mengusulkan mendapatkan bansos karena dia berada di desil atas, itu kita sediakan mekanisme untuk pembaruan data atau pemutakhiran data. Nanti kita ceritakan di belakang bagaimana cara pemutakhiran data. Nah, dengan pemutakhiran data itu, kemudian diisi datanya sebanyak 39 variabel, ini sudah terkenal nih. Untuk pendesilan itu ada 39 variabel yang harus diisi, itu kemudian diperingkat ulang oleh BPS dan bisa jadi dia berubah desilnya. Bisa jadi naik ke 10, bisa jadi turun menjadi desil 2. Jadi tergantung dengan isian-isian apa namanya pemeringkatan. Jadi Bapak Ibu yang menentukan peringkat seseorang itu nanti coba kita buka ya. Yang pertama adalah kondisi individu, misalnya pekerjaannya apa, kemudian pendidikannya, ya, kemudian yang berikutnya adalah kondisi rumahnya, kondisi atap, asetnya dulu ya, yang penting asetnya dulu. Apakah punya mobil, motor, TV 30 inch, perahu, dan lain sebagainya. Kemudian punya ternak atau tidak, punya lahan di tempat lain atau tidak. Kemudian kondisi rumahnya, lantainya terbuat dari apa, dindingnya terbuat dari apa, atapnya terbuat dari apa. Kemudian termasuk fasilitas MCK-nya, mandi cuci, kakusnya seperti apa. Itu menjadi penilai seseorang itu masuk ke desil berapa. Kemudian satu lagi jumlah anggota keluarga, ya. Jumlah anggota keluarga itu juga mempengaruhi desil berapa. Jadi sifatnya jumlah anggota keluarga itu menjadi faktor pembagi Bapak Ibu ya. Katakanlah kalau Bapak Ibu tuh punya penghasilan 1 juta, kemudian anggota keluarganya ada 4 orang, ya berarti satu orangnya itu dapat 250.000. Sementara ada orang yang 1 juta tapi anggota keluarganya 1 orang, jadi 1 orang itu dapat 1 juta. Maka secara desil ya penghasilannya meskipun sama-sama 1 juta, maka yang 4 orang tadi masuk desil bawah, yang 1 orang masuk desil yang lebih atas. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, kemudian dengan adanya desil itu, Bapak Ibu, kemudian ada yang namanya inclusion error dan exclusion error. Jadi inclusion error itu adalah mereka yang berada di desil atas atau dinilai atau dianggap mampu, tapi mereka menerima bansos. Maka harusnya mereka dikeluarkan.
Kemudian ada exclusion error. Mereka yang berada di desil bawah tapi tidak menerima bansos. Nah, ini yang orang-orang ini yang harus dimasukkan sebagai penerima bansos. Ya, inclusion dikeluarkan diganti dengan yang exclusion. Itulah prinsip dari adanya desil. Nah, Bapak Ibu, karena kembali lagi ini ya, karena DTSN itu baru terbit Februari, juga datanya juga disusun dari 3 sumber data yang berbeda, variabel-variabelnya berbeda, tentunya eh, pendesilannya ini masih ditemukan error atau kesalahan ya. Beberapa mungkin masih meleset ya. Orang miskin berdesil atas, ada yang orang kaya di desil bawah. Nah, untuk itu kemudian kemarin kita melakukan yang namanya ground check atau uji petik ke lapangan dengan mendata 39 variabel itu. Jadi teman-teman pendamping itu tugasnya adalah memotret apa adanya, mengisikan apa adanya. Yang menetapkan desil itu adalah BPS, bukan pendamping. Nah, ini yang kami tegaskan berkali-kali karena teman-teman pendamping ini juga berapa kali jadi sasaran ya. Setelah di ground check, kenapa saya malah nggak dapat gitu. Jadi memang eh, tugas para pendamping ini murni untuk melakukan pendataan sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian yang melakukan perankingan itu adalah BPS. Kalaupun ada hasil dari ground check itu yang keluar, yaitu karena disebabkan dia berada di desil atas. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini dapat bansos kita evaluasi. Kalau yang belum di ground check itu masih aman. Meskipun berada di peringkat desil 6, 7, 8, 9, 10, itu belum kita coret. Karena belum dilakukan uji petik ke lapangan. Yang kita coret adalah yang sudah di ground check, kemudian dia berada di desil 6 sampai 10. Itu yang dikeluarkan. Karena itu adalah inclusion error. Nah, kemudian kita ganti dengan yang sudah ground check juga yang berada di desil 1, 2, 3, 4. Kita prioritaskan dari yang desil 1 dulu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba dengan keadilan karena memang yang desil 1, 2 itu insya Allah itu orang-orang miskin. Sama seperti sekolah rakyat kemarin, kita mencari pesertanya atau calon siswanya itu juga berasal dari desil 1 dan 2. Itu kita temukan kondisi-kondisi yang memang parah ya, yang eh, rumahnya memang sudah tidak layak sekali dan lain sebagainya. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi meskipun desil ini belum sempurna, tapi setidaknya sudah ada gambaran. Dan tentunya BPS sudah komitmen untuk terus-menerus melakukan metode ya, menyempurnakan metode untuk pendesilan ini. Ini yang pertama. Nah kemudian poin 1 dan 2 sudah ya Bapak Ibu. Nah, terkait poin ketiga ini, dengan adanya yang keluar dan ada yang masuk itu, tentunya penerimaan bansos setiap daerah itu berubah. Jadi secara nasional, itu kotanya itu enggak berubah. Tidak ditambah, tidak berkurang. Ya, contohnya kalau PKH ya 10 juta, kemudian sembako 18,3 juta, PBI itu 96,8 juta. Nah, yang berubah adalah distribusi penerima bantuan daerah berubah. Kalau yang kemarin dapat 100.000, mungkin periode kemarin berkurang jadi 95.000. Tapi ada juga yang kemarin 100.000 ditambahkan dengan menjadi 120.000. Nah, ini berubah-berubah karena kita mengikuti azas keadilan. Jadi Bapak Ibu ya, ini kita contohkan saja BPIJK. Ini memang banyak ya Pak Menteri menerima uh, utusan dari daerah-daerah yang minta untuk menambahkan kuota BPIJK ya. Nah, ini karena banyak dan apa namanya? Tidak semua bisa diakomodir karena kuota nasionalnya tetap. Jadi tidak semuanya bisa diakomodir. Makanya kemudian Pak Menteri minta kita untuk menghitung berdasarkan asas keadilan. Jadi bukan kita asas keadilan Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita sayang semuanya gitu. Semua daerah tidak kita lakukan berbeda. Tidak mentang-mentang nanti yang membawa rengginang kita tambahin bansos gitu, nggak mungkin ya. Ini karena murni semata-mata kita gunakan proporsi jumlah penduduk miskin terhadap uh, jumlah nasional. Nanti kita akan sampaikan ilustrasinya atau grafiknya, bukan ilustrasi, ini grafik nyata. Kemudian
implikasinya daerah yang selama ini kuotanya kurang masih bisa masuk. Sementara daerah yang kuotanya sudah di atas rata-rata, di atas kuota seharusnya, yang bansosnya ada di atas kuota, maka akan kita tahan, tidak akan mendapatkan tambahan lagi. Sampai nanti terjadi keadilan. Nah, kemudian ada mitigasi risikonya, Bapak Ibu ya. Tentunya kita siapkan channel aduan masyarakat atau saluran pengaduan masyarakat. Jadi kalau mereka tidak menerima bansos, yang pertama masyarakat bisa mengajukan melalui cek bansos, yang kedua bisa mengajukan lewat dinas sosial ataupun lewat eh, kelurahan atau desa. Makanya Bapak Ibu di sini kami coba sosialisasi menu mana sih sebetulnya mereka bisa mengajukan lewat menu mana. Nah, kami terus terang khawatir karena memang masih ada teman-teman dinsos yang belum paham bagaimana menerima pengaduan masyarakat. Ada yang dilempar ke BPS gitu ya. Ada yang mungkin malah di ini ke pusat. Makanya melalui sosialisasi ini ya dan mungkin nanti melalui BIMTEK ini kita coba sampaikan nanti teman-teman akan mendemokan di mana menunya itu. Nah, kemudian eh, perubahan PBI tentunya UHJ-nya nanti juga ada yang berubah, maka kita siapkan mitigasi. Mitigasi itu realokasi kuota, ya. Kemudian juga ada reaktivasi. Kalau yang kemarin dicoret ternyata itu orang miskin, PBI ya ini kita berbicara PBI, atau mungkin dia sedang menderita penyakit yang kronis atau darurat, itu bisa untuk diaktifkan kembali. Nah, kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu untuk PBI itu kita mencoret cukup banyak ya. Kenapa dicoret? Ya. Kenapa? Karena yang pertama, mereka yang dikeluarkan dari PBI itu adalah yang eh, berada di desil 6 sampai 10 sebanyak 2,3 juta. Kemudian mereka ada yang di luar DTSEN. Jadi ada 5 juta penerima PBI itu yang tidak masuk ke dalam DTSEN. Karena apa? Karena tidak padan Dukcapil 1,8 juta. Kemudian ada 3,2 juta itu NIK-nya tidak aktif di Dukcapil. Mungkin karena usianya sudah 17 tapi belum rekam EKTP, NIK-nya ganda, kemudian orangnya itu nggak pernah ada transaksi ke Dukcapil gitu, tidak ada ngajukan pindah, tidak ada lain sebagainya dalam waktu yang lama, sehingga eh, Dukcapil itu memang rutin melakukan pembersihan data. Baik, kemarin di reaktivasi ada yang orangnya ada tapi nicknya tidak aktif sehingga tidak masuk di TSEN. Nah itu yang selain Bapak lakukan reaktivasi kita minta untuk tetap diurus ke Dukcapil ya supaya yang bersangkutan ini tetap masuk nanti ke DTSEN. Kalau dia nggak masuk di DTSEN dia memang bisa reaktivasi tapi nanti dia eh, apa namanya hilang kesempatannya untuk mendapatkan bansos-bansos yang lain. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong meskipun kita sudah direaktivasi, tapi yang NIK tidak aktif ini bisa untuk dibantu mengurus kependudukan ke Dukcapil. Kemudian tahap kedua bulan Juni kita keluarkan lagi 864.000 karena memang ada data tambahan dari BPS, dia itu berada di desil 6 sampai 10. Nah ini Bapak Ibu tolong jangan dicoret-coret ini ya. Terima kasih. Kemudian untuk yang dicoret, Bapak Ibu ya, kita juga membuka dalam Sixenji, kita sudah buka reaktivasi. Yang bisa direaktivasi adalah yang dinonaktifkan. Kalau yang tidak dinonaktifkan, Bapak Ibu bisa usulkan melalui usulan baru, gitu ya. Kalau yang dinonaktifkan bisa direaktivasi. Dua-duanya nanti masuk SK, Bapak Ibu ya. Jadi kami menyerahkan kewenangan ke eh, Dinsos untuk siapa-siapa yang dilakukan reaktivasi. Termasuk nanti surat keterangan bahwa itu termasuk masyarakat yang layak mendapatkan bansos dan juga menderita penyakit kronis. Ya. Namun tetap datanya itu akan masuk ke pemutahiran di desain minimal 6 bulan terakhir ya. 2 periode itu kan berarti 1 periode 3 bulan berarti 6 bulan. Ya. Kemudian kita minta nanti ada surat
pernyataan ya, keterangan berobat, kemudian dari puskesmas ya, puskesmas atau rumah sakit, kemudian Dinsos menerbitkan kelayakan, kemudian kalau reaktivasi kami sudah sepakat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS. Kalau syaratnya lengkap, Pusdatin sudah memverifikasi oke, maka sama BPJS itu akan langsung diaktifkan. Kecuali dia sudah terdeteksi berada di segmen lain. Misalnya karena dia lama, kemudian dia butuh cepat, dia punya uang, maka dia daftar mandiri. Itu tidak reaktivasi, ya, karena sudah masuk ke segmen mandiri. Begitu juga yang ditanggung oleh Pemda. Pemdanya masih punya anggaran, orangnya urgent, gitu ya. Kemudian di cover oleh Pemda dulu, ya makanya itu tidak masuk reaktivasi. Kemudian karena sudah masuk ke segmennya, yang penting orang-orang ini yang memang membutuhkan kita usahakan kita bantu, Pak. Entah itu jalurnya melalui PBI atau melalui Pemda atau melalui Mandiri. Jadi kita siapkan saluran untuk eh, apa namanya mereka bisa reaktivasi. Ini gambarannya per hari Kamis minggu kemarin, Bapak Ibu. Dari 8,2 juta PBI yang dikeluarkan, ada 25 ribu yang mengajukan reaktivasi. Jadi ini Bapak Ibu kita ada dashboardnya. Nah, kita coba kerja keras, tim Pusdatin juga. Setiap hari itu ada 1.000 usulan yang masuk rata-rata. Jadi kita selesaikan ada lagi, ada lagi, ada lagi ya. Itu yang penting syaratnya benar gitu. Nanti kita cepat untuk bisa diaktifkan kembali.